Yanti pun langsung memarahi Putri dan mengancam, "Awas ya Put, kalau kamu bilang ke bapakmu, tak sobek-sobek mulutmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seseorang. Namanya Putri. Dia berasal dari Pati, Jawa Tengah. Selain Putri menceritakan tentang keanehan-keanehan yang ada di rumahnya, Putri juga menceritakan tentang kelakuan ibunya, yang ternyata dia adalah pelaku klinik yang membuat bapaknya ini jadi linglung, bahkan hampir meninggal dunia. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, jadi Putri ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dia menceritakan kisah ini bukan bermaksud untuk membuka aib dari apa yang pernah dilakukan ibunya sendiri. Tapi Putri berharap cerita ini bisa menjadikan suatu pelajaran buat kita semua. Dan sebelum nge-share cerita ini, Putri juga udah mendapat persetujuan dari bapaknya. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2008. Jadi Putri ini adalah anak satu-satunya dari pernikahan Pak Danang dengan Bu Yanti. Waktu itu Putri usianya sekitar 13 tahun. Awalnya kehidupan keluarga Danang biasa aja, seperti layaknya keluarga pada umumnya. Jadi Danang ini punya usaha bengkel las. Lokasi bengkelnya itu di sebelah rumahnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika usahanya udah mulai rame gitu ya, pernah suatu ketika, waktu itu hari Minggu, kurang lebih sekitar jam 10 pagi, tiba-tiba ada seseorang yang menurut Danang waktu itu, "Oh, ini orang kok mukanya kayak nggak asing gitu. Ini Tono ya?" "Iya mas, aku Tono." "Oh alah, gimana kabarnya Ton?" "Alhamdulillah sehat mas." "Yaudah, sini-sini masuk Ton." Jadi Tono ini adalah teman lama ketika Danang 15 tahun yang lalu jadi kuli bangunan di Semarang. Nah, setelah Tono diajak masuk, kemudian Tono juga dikenalkan dengan anak dan istrinya Danang. "Ini istriku Ton, namanya Yanti. Kemudian itu anakku, namanya Putri." Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol dan diketahui ternyata tujuan Tono datang ke situ, selain silaturahmi gitu ya, Tono juga pengen minta tolong untuk dicarikan pekerjaan. Jadi Tono ini berasal dari Blora, masih Jawa Tengah juga. Dia udah menikah dan punya 2 orang anak. Kehidupan Tono waktu itu emang sangat memprihatinkan gitu ya, karena Tono ini ternyata udah 1 tahun nganggur alias nggak kerja. Mendengar cerita dari temennya itu, Danang sendiri juga ngerasa kasihan gitu kan, karena walau bagaimanapun dulu mereka juga udah pernah jadi kuli bangunan bareng, makan bareng, dan tidur bareng. Akhirnya Danang menawarkan pekerjaan ke Tono untuk bantuin di bengkelnya. "Ya udah gini aja Ton, aku ini kan punya bengkel las. Kalau kamu mau, kamu juga bisa bantu-bantu aku di sini. Gimana?" Waktu itu Tono seneng banget gitu ya dapat tawaran itu. "Iya, aku mau mas. Yang penting aku bisa kerja aja udah alhamdulillah mas." "Ya udah, kalau gitu nanti kamu bisa belajar dulu sama Ali. Terus kalau masalah makan sama tidur, kamu nggak usah khawatir Ton. Kamu tidur di sini aja untuk sementara.
toh itu masih ada sisa 1 kamar kosong. Besok kalau ada waktu tak carikan rumah kontrakan yang dekat-dekat sini. Terus anak istrimu ajak pindahlah ke sini aja biar dekat sama kamu. Mendengar pernyataan itu, Tono sendiri nggak henti-hentinya bilang terima kasih ke Danang. Makasih ya Mas Danang, makasih udah nolongin aku. Nah, hari itu pun berlalu dan 3 hari setelah itu hubungan keluarga Danang dengan Tono semakin akrab. Tono ini udah seperti keluarganya sendiri. Tapi di sisi lain, Putri ngerasa ada yang aneh gitu dengan sikap ibunya sendiri. Jadi tanpa sepengetahuan Danang, Yanti ini sering godain Tono. Dan pernah suatu ketika, waktu itu jam 10 malam, Putri nggak sengaja ngelihat ibunya sedang meluk Tono dari belakang. Jadi pas Tono baru ambil nasi di dapur gitu ya, tiba-tiba Yanti ini godain Tono sambil Tono ini dipeluk dari belakang. Melihat yang seperti itu, Putri langsung pura-pura mau ke kamar mandi. Karena kalau mau ke kamar mandi itu kan harus ngelewatin ruang dapur gitu kan. Nah, ngelihat ada anaknya, seketika itu Yanti kaget dan langsung lepasin pelukannya. Put, ngagetin aja kamu tuh. Kirain udah tidur kamu. Belum Bu, ini mau pipis dulu. Lah ibu baru ngapain? Putri tanya ke ibunya. Ini ibu baru nemenin Om Tono, baru makan. Lah bapak di mana Bu? Tuh bapakmu udah ngorok tuh di kamar. Setelah itu Putri masuk ke kamar mandi dan kejadian malam itu membuat Putri ini semakin bingung gitu ya dengan tingkah ibunya itu. Kemudian keesokan harinya, awalnya Putri ini pengen menceritakan kejadian malam itu ke bapaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, mana mungkin bapaknya percaya? Karena menurut bapak, Om Tono ini adalah orang yang paling baik. Dan selain itu, kalau ibu tahu gitu ya, malah aku nanti yang kena marah. Nah, akhirnya pagi itu Putri cuma berharap secepatnya Om Tono ini pindah di rumah kontrakan yang baru. Menurut Putri dengan seperti itu, ibunya udah nggak bisa godain Om Tono lagi. 2 hari setelah itu, Danang udah dapat rumah kontrakan. Kemudian Tono pamit pulang ke Blora dan langsung ngajakin anak istrinya untuk pindah di rumah kontrakan yang baru itu. Singkat cerita, 3 bulan setelah itu, muncul bengkel-bengkel las yang baru yang ada di daerah situ. Sehingga lama-kelamaan usaha bengkel las milik Pak Danang ini mulai sepi. Nah, karena pasang surutnya penghasilan dari bengkel, akhirnya Danang ini cari peluang lain dengan cara yang tadinya teras itu ya, itu dirubah menjadi warung kopi dan mie. Nah, rencananya Ali yang disuruh bantuin Yanti untuk pegang warung itu. Jadi Ali ini adalah orang yang udah 2 tahun ikut kerja di bengkelnya Pak Danang. Tapi waktu itu Ali memilih untuk cari pekerjaan di tempat lain. Akhirnya Tono yang disuruh untuk bantu-bantuin di warung ketika nggak ada pekerjaan di bengkel. Entah mungkin Danang ini saking percayanya gitu ya sama Tono. Nah, ketika Yanti mau belanja di pasar untuk keperluan warung gitu kan, Tono ini yang nganterin. Bahkan ketika Yanti mau pergi kemana aja, Danang juga nyuruh Tono yang nganterin. Pernah suatu ketika, waktu itu hari Selasa, kurang lebih jam 9 pagi, ada salah satu tetangga yang lihat kalau Yanti ini boncengan naik motor sama Tono. Tapi yang jadi aneh, tangannya Yanti ini sambil meluk Tono. Nah, melihat kelakuan Yanti yang seperti itu, kemudian sore harinya, salah satu tetangga itu bilang ke Danang dan cerita, Mas Danang, kamu tahu nggak? Tahu apa Mbak? Tadi pagi aku ngelihat Mbak Yanti boncengan naik motor sama Mas Tono. Tapi tangannya Mbak Yanti kok kayak meluk-meluk gitu ya Mas, sama Mas Tono. Ah, salah lihat kali Mbak. Bener Mas, aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri Mas. Nah, mendengar cerita dari tetangga itu, Danang langsung marah dan menanyakan ke istrinya. Bu, ada hubungan apa sama Tono? Hah? Sama Tono? Apaan sih bapak ini? Itu kata Mbak Puput, kamu peluk-peluk Tono pas boncengan di pasar tadi pagi. Siapa Mas? Puput. Puput kok dipercaya sih Mas? Tahu sendiri kan, Puput mulutnya kayak apa? Semua orang di kampung ini nggak ada yang percaya sama omongannya si Puput. Lagian kita nikah udah berapa tahun Pak? Tono sendiri juga kayak apa orangnya? Ya nggak mungkin lah.
Nah, ketika mendengar penjelasan dari istrinya itu, kemudian Danang juga mikir, oh iya ya, Puput kok dipercaya, aduh payah ini aku. Jadi Puput ini kalau di kampung udah terkenal suka nyebarin gosip kayak gitu. Padahal waktu itu apa yang dilihat Puput itu bener adanya, kalau Yanti boncengan sambil peluk-peluk Tono. Tapi ya mau gimana lagi, orang seperti Puput entah omongannya bener atau enggak, semua orang pasti nggak akan percaya. Selain itu Tono juga pura-pura bilang ke Danang, Mas, maaf ya Mas, mungkin lebih baik aku pulang ke Blora aja Mas. Aku nggak mau, cuma gara-gara ada aku, hubungan Mas Danang sama Mbak Yanti jadi berantakan. Oh, nggak gitu Ton, justru aku yang banyak terima kasih sama kamu Ton. Kalau nggak ada kamu, siapa yang bantuin bengkel dan warung? Dah nggak usah dipikir omongan orang, aku percaya sama kamu kok Ton. Setelah kejadian itu, Danang semakin percaya kalau Tono adalah orang yang paling baik dan bisa dipercaya. Kurang lebih 2 bulan setelah itu, pernah suatu ketika, kurang lebih sekitar jam 7 malam, Danang dapat undangan dari tetangga yang punya hajatan, ya semacam acara tasakuran gitulah. Dan kurang lebih jam setengah 8, waktu itu ada orang yang mau beli kopi. Jadi orang itu teriak-teriak karena nggak ngelihat orang yang ada di warung. Bu, kopi bu, Pak, kopi Pak. Nah, mendengar teriakan orang itu, Putri yang saat itu baru belajar di kamar, langsung keluar dan Putri ini nggak ngelihat Om Tono dan ibunya di warung. Jadi di situ nggak ada orang sama sekali gitu. Sambil ngedumel gitu kan, ini orang pada kemana sih? Akhirnya Putri yang bikinin kopi untuk mas-mas yang beli itu. Nah, ketika Putri baru ambil buku yang ada di kamar, karena kurang etis gitu ya, masa ada pembeli ditinggal pergi. Pikiran Putri waktu itu, belajar di warung aja lah. Jadi pas mau ambil buku, tiba-tiba Putri ini dengar ada suara desahan dari kamar ibunya. Karena penasaran dengan suara itu gitu kan. Kemudian Putri ini jalan menuju pintu kamar ibunya. Karena di situ pintunya agak sedikit kebuka. Ketika Putri ngelihat ke dalam kamar, ternyata ibunya sama Om Tono baru melakukan. Seketika itu Putri langsung teriak dan menutup matanya. Nah, ketika Putri mengetahui hubungan ibunya sama Tono, Yanti pun langsung memarahi Putri dan mengancam, awas ya Put, kalau kamu bilang ke bapakmu tak sobek-sobek mulutmu. Putri hanya terdiam waktu itu dan sangat ketakutan. Baru kali ini Putri ngelihat ibunya sangat marah. Setelah itu Putri kembali ke kamarnya, sedangkan Tono dan Yanti kembali ke warung. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, sebulan, 2 bulan, Putri sering ngelihat kelakuan ibunya yang selalu bermanja-manja sama Om Tono. Entah nggak di warung, nggak di ruang tengah, bahkan di depan Danang mereka juga sering bermanja-manja. Ya layaknya orang pacaran gitulah. Tapi yang jadi aneh, Danang ini nggak pernah gitu ya ngerasa curiga apa-apa tentang hubungan mereka. Dan ketika banyak sekali orang yang menanyakan tentang hubungan mereka, waktu itu Danang cuma beranggapan kalau kedekatan mereka cuma sebatas teman dan menjaga keakraban antara keluarga Danang dengan Tono. Hari-hari pun berlalu dan pernah suatu ketika, waktu itu sekitar jam 10 malam, tiba-tiba Putri kayak nyium aroma bunga melati gitu ya, dan kayak bau bakaran kemenyan. Waktu itu Danang masih berada di bengkel karena saking penasarannya dengan aroma itu. Ini rumah kok baunya kayak gini amat ya? Setelah dicari-cari, akhirnya Putri ngelihat ada asap yang keluar dari kamar ibunya. Karena pintu kamarnya ditutup waktu itu, Putri inisiatif tuh untuk nyari kursi dan pengen ngelihat situasi kamar ibunya dari lubang angin yang ada di atas pintu. Nah, ketika udah naik kursi itu, Putri ngelihat ibunya baru duduk di tempat tidur dan di depannya itu ada kendi yang ukurannya kecil. Jadi Yanti ini duduk sila, kemudian di depannya itu ada nampan, kemudian ada ya semacam ubo rampe gitulah. Pokoknya kayak seorang dukun lah intinya. Nah, kemudian Putri pengen ngasih tahu ke bapaknya tentang aktivitas Yanti. Tapi sesampainya di bengkel, bapaknya ini malah kayak linglung
dan pandangannya itu kosong. Melihat bapaknya yang seperti itu, Putri langsung teriak dan manggil ibunya. Bu, ini bapak gimana ini bu, kok diem aja? Jadi Danang waktu itu duduk di bengkel, kemudian diem, terus pandangannya itu kosong gitu. Nah, beberapa detik setelah itu, ketika Yanti udah sampai di bengkel, Yanti ini bilang, "Dah lah Put, bapakmu ini kebanyakan gaya, paling cuma kecapean aja tuh." Setelah itu Danang dituntun dan dibawa ke kamarnya. Putri yang tadinya selalu dapat juara di sekolahan, setelah berbulan-bulan melihat kondisi bapaknya yang emang waktu itu sangat memprihatinkan gitu ya, akhirnya Putri sering terlihat murung dan malas belajar. Sampai-sampai ketika kelas 2 SMP, dia nggak dapat ranking sama sekali. Selain itu, Putri juga sering ngelihat kelakuan ibunya yang hampir setiap hari. Tono, seorang ibu yang dulunya sangat sayang sama anak dan suaminya, kini berubah jadi orang yang paling jahat. Yanti selalu mengancam Putri untuk tidak bilang ke siapapun tentang hubungannya sama Tono. Dan pernah suatu ketika, waktu itu jam 7 malam, Putri dipanggil bapaknya untuk ngambil minum. Putri, ambilin minum dong Put. Dan ketika Putri masuk ke kamar bapaknya itu, tiba-tiba Putri ini ngelihat ada sosok hitam, badannya besar dan matanya merah. Sosok itu cuma diam dan berdiri di sudut kamar. Nah, melihat sosok itu, karena saking takutnya gitu kan, Putri ini langsung teriak dan lari ke luar kamar. Karena teriakan Putri yang sangat kencang, Yanti yang tadinya baru jaga warung, tiba-tiba datang dan, "Kamu ngapain sih Put?" "Itu Bu, di kamar ibu ada genderuwo." Setelah itu Yanti masuk ke kamar dan memastikan tentang sesuatu yang dilihat sama anaknya itu. Tapi yang jadi aneh, sosok itu udah nggak ada. 2 hari setelah itu, lagi-lagi banyak keanehan-keanehan yang muncul di dalam rumah itu. Dan pernah suatu ketika, malam itu ada seorang kakek-kakek yang baru mau beli kopi gitu kan. Karena Putri juga nggak tahu kemana perginya Om Tono, ibunya juga pergi kemana, sehingga Putri yang harus jaga warungnya. Nah, ketika kakek itu mau bayar, waktu itu Putri ngelihat kakek itu bayarnya itu pakai uang 50 ribuan, dan ketika Putri mau ambil kembalian, tiba-tiba uang 50 ribuan itu berubah jadi daun kering. Seketika itu pas dilihat ke arah kakek itu, ternyata kakek itu udah nggak ada. Beberapa menit setelah itu, kemudian datanglah bapak-bapak, namanya Pak Anton. Jadi Pak Anton ini adalah tetangga desa. Waktu itu Pak Anton mau pesen tralis gitu ya sama Danang. Setelah itu Pak Anton disuruh masuk dan disuruh untuk ketemu langsung sama bapaknya. Karena Putri ini khawatir daripada nanti kesalahan gitu kan. Nah, ketika ngelihat kondisi Danang yang tatapannya kosong, Putri pun menceritakan semuanya ke Pak Anton. Setelah itu Pak Anton pamit pulang dan beberapa menit setelah itu Pak Anton datang lagi dengan seorang kiai. Waktu itu Danang diruyah dan ketika Pak Kiainya baru baca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba di bawah tempat tidur ada 2 ekor ular. Entah ular itu datangnya dari mana, yang jelas ular itu warnanya hitam. Kalau gedenya ya ada kalau selengan orang dewasa gitu ya. Tapi yang jadi aneh, ular itu diam aja dan nggak ada matanya. Setelah itu Pak Anton ngambil ular itu dan dibuang di seberang jalan depan rumah. Beberapa menit setelah itu, kondisi Danang kembali pulih dan matanya juga bisa melihat dengan jelas. Melihat kondisi bapaknya yang udah normal, akhirnya Putri ini menceritakan tentang semua kejadian dan kelakuan ibunya selama bapaknya sakit. Setelah itu, Danang pura-pura masih linglung dan 2 hari setelah itu, waktu itu jam 11 siang, Yanti sama Tono ini masuk ke kamar, bekas kamar yang dulu pernah ditempati sama Tono. Kemudian Putri ini disuruh manggil Pak RT dan sebagian warga untuk ikut menyaksikan kelakuan Yanti pada siang itu. Beberapa menit setelah itu, pintu kamar didobrak sama warga dan ternyata mereka sedang melakukan. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya Yanti ini langsung diceraikan dan diusir dari rumah. Gak ada orang yang menginginkan keluarganya berantakan. Tapi kalau udah kayak gini,
Mau gimana lagi? Oke, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat Putri yang udah nge-share cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, satu lagi. Jadi Putri saat ini usianya 26 tahun dan udah mau menikah, tapi Putri sendiri masih belum bisa gitu ya kalau ngelihat bapaknya masih sendiri. Dan mohon doanya sama teman-teman, semoga bapak dari si Putri ini cepat ketemu jodohnya lagi dan mendapat ganti yang lebih baik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.